Kenapa tujuannya kita dibangun? Satu, supaya kita mencapai kesatuan iman. Supaya kita menjadi dewasa penuh. Katakan amin. Supaya kita punya pengenalan yang benar tentang firman, tentang anak Allah. Supaya walaupun penyesatan semakin menggila, kita tetap eksis di dalam Tuhan. Dan kita semua bertumbuh sesuai dengan standar Kristus. Jadi standar kita tetap Kristus. Jangan pakai standar yang lain. Katakan haleluya. Semua harus berpatokan kepada kebenaran. Firman. Contoh. Petunjuk. Bayangan. Yang dari sorga datangnya. Mana haleluyanya? Jelas? Ada haleluya? Ada amin? Aha. Bagaimana, masih lanjut? Lanjut ya. Baik. Kita akan lihat. Jadi kita makin udah ngerti nih tujuan pembangunan itu apa. Dan kalau kita mau dibangun seperti apa. Tapi kita juga harus mengerti lebih jauh lagi. Kalau kita jadi bangunan Tuhan. Dan dibangun di dalam Dia. Ingat loh ya. Tetap pesannya sama. Tadi dalam ayat 6 Kolose pasal 2. Sekali lagi Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Yes, untuk itu. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Supaya tetap pertama berakar. Kedua dibangun. Yang mau tetap dalam Tuhan siapa? Yang mau tetap dalam Tuhan katakan amin. Saudara harus dibangun. Gak mau dibangun, kamu gak akan tetap di dalam Dia. Makanya fellowship ini, ibadah ini tiap bulan adalah membangun tubuh Kristus. Saya pernah dengar seorang pelayan Tuhan bilang, gembalanya katanya berbicara ke dia, bodoh kali itu Pak Tamrin. Buat ibadah seperti itu di Medan. Ngabisin duit aja. Dia gak ngerti. Saya dipanggil Tuhan membangun tubuhnya. Tidak peduli pelayanannya di mana, denominasinya di mana, gak peduli. Agar kita semua mencapai kesatuan iman. Katakan haleluya. Lalu dia bilang ini, apa enggak mendingan buka cabang dia di Medan? Kan kalau dia buka cabang hitung-hitung uang yang dihabiskan udah berapa. Kan lebih jelas. Ini bukan soal masalah pengeluaran berapa. Ini persoalannya adalah petunjuk Tuhan. Visi dari Tuhan. Ye, katakan ye. Jadi orang-orang Medan yang curiga-curiga selama ini bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Haleluya. Kita ini hanya mau membangun tubuhnya. Supaya setelah kita menerima Yesus Tuhan kita, kita semua berakar dan dibangun di dalam Dia. Ayo, makanya ini nih, dibangun itu untuk apa? Sekali lagi, mencapai kesatuan iman. Jadi supaya kita mengerti pengajaran yang bagaimana yang membuat kita mampu mencapai kesatuan iman. Pengajaran yang contohnya, petunjuknya, gambarnya, bayangannya dari mana? Dari mana? Jadi bukan pendapat Profesor Dr. ABCD ini, bukan. Petunjuknya dari sorga. Makanya orang-orang yang membangun tubuhnya haruslah orang-orang yang mendapat petunjuk dari sorga pula. Katakan haleluya. Jadi kalau kita mau dibangun di dalam Dia, itu berarti kita terkoneksi dengan sorga dengan benar. Saya berdoa biar kita semua terkoneksi pada sorga. Sehingga kalau kita punya koneksi dengan sorga, nanti pada hari penghakiman, oh haleluya, kita mudah masuk. Nggak pakai ditanya-tanya lagi, nggak pakai diseleksi lagi, nggak ada lagi istilah eliminasi. Katakan yeah. Kita lihat bagaimana proses pembangunan itu.
Biar lebih mantap. Main cepat. 1 Korintus 3 ayat 10. 1 Korintus 3 ayat 10. Bagaimana proses pembangunan itu? Ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah, terus yang dianugerahkan kepadaku. Iya. Aku sebagai seorang ahli bangunan. Ini Paulus berkata, aku ini seorang ahli bangunan. Jadi kalau mau jadi hamba Tuhan, seharusnya kita ngerti, kita dipanggil untuk membangun. Jadi kita semua harus menjadi ahli bangunan. Jangan menjadi ahli merusak bangunan. Artinya apa? Jangan jadi provokator. Haleluya. Jangan nyerang sana, nyerang sini hanya karena faktor iri. Shalom. Biarkan orang dengan karunia kesembuhan yang Tuhan berikan padanya. Jangan paksa dia jadi pengajar. Biarkan seorang jadi penginjil kalau memang Tuhan itu karuniakan itu padanya. Shalom. Biarlah pengajar dengan karunia-Nya tetap bekerja. Dengan karunia itu penginjil tetap. Orang-orang ada memang orang khotbah nggak bisa, tapi pokoknya dia kalau nyanyi atau dia kalau nyembah, dia kalau berdoa, mujizat terjadi. Ya itu nggak bisa dibantai, itu kebenaran. Tapi firman Tuhan katakan semua itu dikerjakan oleh satu roh. Jadi jangan mentang-mentang kita ini sudah memang panggilannya mendewasakan jemaat. Jadi seolah-olah penginjilan, mujizat, kesembuhan jadi nggak penting. Itu bodoh. Masih banyak orang yang akan diselamatkan. Dan banyak orang butuh mujizat. Lalu bagaimana kita berkata, nggak perlu lagi mendoakan orang sakit. Oke, kalau bukan karuniamu, jangan doakan nanti mati. Haleluya. Haleluya. Kalau memang bukan karuniamu mendoakan orang sakit, please. Jangan coba halang-halangi orang yang memang punya karunia mendoakan orang sakit. Kau melawan Tuhan. Bukan orang itu yang kau lawan. Bukan pelayanan yang kau serang. Tapi kau serang tubuh Kristus. Makanya kita semua harus menjadi hamba-hamba Tuhan yang ahli dalam membangun bangunan Tuhan. Katakan amin. Sekarang ini kan kalau orang udah pengajaran anti penginjilan. Hei! Shalom. Ya, kalau dia udah memang orang apa namanya, orang misi, nggak suka penyembahan, nggak bisa. Ada orang memang, ada gereja yang dipanggil memang khusus, ya mereka lebih cenderung kepada penyembahan. It's okay, nggak ada masalah. Dan pendetanya setiap khotbah pokoknya tidak pernah putus dari yang namanya penyembahan. Apa aja dibahas penyembahan. Perjamuan kudus pun dibahas, ujung-ujungnya penyembahan. Ya itu udah panggilannya, mau bilang apa? Coba kalau saudara dengar Kris Manusama. Pernah dengar Kris Manusama? Pokoknya apapun yang dibicarakan dia, penyembahan. Haleluya. Goliat pun perang sama Daud dibahas, endingnya penyembahan. Haleluya. Ya nggak apa-apa, itu panggilannya. Tapi kalau sampai dia bilang, kalau kau nggak menyembah nggak masuk surga. Tunggu dulu penyembahannya bagaimana. Kadang-kadang kita terkurung dengan pemahaman seputar kita. Kita nggak mau belajar dan diperlengkapi dengan anggota yang lain. Makanya kita disebut anggota tubuh loh. Dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Makanya kita harus terbuka untuk semua karunia Roh Kudus. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dari dulu saya bilang begini. Doa saya dari dulu begini. Dari dulu ya. Dari dulu sebelum saya ngerti pengajaran ini. Saya berdoa begini. Tuhan tolong saya untuk selalu terbuka. Untuk semua yang berasal daripadamu. Jangan pernah saya menghalangi apa yang berasal daripadamu. Atau tidak menerimanya. Walaupun itu enggak panggilanku. Tapi minimal saya tidak melawan itu. Bisa bermitra, ngerti nggak? Kita nggak mungkin menjadi seperti orang lain, itu mustahil. Tangan lah, kaki lah, telinga lah, nggak akan pernah bisa jadi mata. Shalom.
Mulut tetaplah mulut. Gak akan pernah bisa jadi hidung. Justru kalau mulut berusaha jadi hidung, lain ceritanya. Haleluya. Betul gak saudaraku? Yes, tapi walaupun mulut bentuknya begini, hidung begini, mereka harus kerjasama. Sebelum masuk ke mulut, kalau kira-kira mencurigakan, hidung harus ditonjolkan dulu. Kan gitu, dicium dulu nih, jangan-jangan udah basi. Betul nggak? Haleluya. Ada haleluya? Makanya harus kerjasama. Jangan coba-coba untuk memastikan ini udah bau atau belum. Nggak kau pakai hidungmu, mulutmu yang kau pakai atau telinga. Ini udah bau belum? Itu namanya strip. Loh betul nggak? Untuk mencium ini sudah bau atau enggak, itu harus pakai hidung. Pakai mata nggak cukup, nggak bisa. Harus pakai hidung. Rasanya aromanya udah nggak enak nih, nggak sedap. Hidung yang berfungsi. Makanya perlu kerjasama. Shalom. Haleluya. Makanya jangan suka jalan sendiri. Harus senang bersama-sama. Saya dari dulu nggak suka sendiri. Senangnya bersama-sama. Ya. Haleluya. Sama-sama katakan, bersama-sama. Kalau orang suka menyendiri ini bahaya nih. Haleluya. Pelayanan sendiri-sendiri. Pokoknya ini panggilanku. Gak mau aku kerjasama dengan, gak bisa. Kita tetap butuh yang lain. Katakan amin. Kalau kita gak sadari kita butuh yang lain, itu berarti kita menolak dibangun. Menolak dibangun sama dengan melangkah keluar dari dalam dia. Nangkap sampai di sini? Nangkap sampai di sini? Katakan haleluya. Kembali ke dalam ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan padaku, kata Paulus, aku sebagai seorang ahli apa? Bangunan. Kita semua harus menjadi ahli-ahli bangunan, katakan amin. Jangan jadi perusak bangunan. Amin. Ya, terus? Yang cakap telah meletakkan dasar. Ya. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Orang lain membangun terus di atasnya. Bagaimana? Terus ini dibangun. Bagaimana? Terus? Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Mantap. Katakan amin. Tiap-tiap orang. Sama-sama katakan tiap orang. Semua kita yang ada di sini orang kan? Haleluya. Semua kita orang kan? Berarti tiap-tiap kita yang ada di sini harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Harus perhatikan, sama-sama katakan, perhatikan. Jadi kalau udah dibangun, jangan asal-asalan gitu loh. Perhatikan bagaimana kamu dibangun. Ini hati Tuhan. Sekali lagi, lihat saya, kenapa dia belum datang? Karena bangunan ini belum selesai. Dan kalau bangunan ini selesai, dia datang kembali. Orang-orang yang gak mau dibangun, itu berarti orang yang menolak kedatangan Tuhan kali yang kedua. Orang-orang yang gak mau dibangun adalah orang-orang yang tidak menginginkan Tuhan datang. Ngerti sampai di sini? Jadi kalau kita mau dibangun, kita harus memperhatikan bagaimana kita harus dibangun di atasnya. Lanjut ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain Ya. daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, itu jelas dasarnya ya. Amin. Makanya dasar kekristenan ini jangan sampai pudar ya. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa Yesus itu gak setara dengan Bapa, itu sesat. Yesus itu adalah Bapa sendiri. Karena dia berkata aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku sama dengan melihat Bapa. Katakan amin. Dan Yesus adalah Allah 100%. Katakan haleluya.
Jadi nggak ada Allah junior dan nggak ada Allah senior. Salam. Saya bingung akhir zaman ini ada pengajaran begitu. Ada Allah junior, ada Allah senior. Di gereja boleh ada pendeta senior dan junior. Di surga nggak ada junior dan senior. Allah kita satu. Esa adanya. Katakan amin.